Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Kolam darah Gunung Surgawi. Bone Transforming City, kota yang tidak lebih kecil dari kota Tianbei. Namun, itu cukup jauh dari kota Tianbei. Itu hampir di luar pengaruh Wind Lightning Pavilion. Kota ini dikendalikan oleh faksi yang disebut Gerbang Transformasi Tulang. Meskipun ada banyak faksi lain di bawahnya, semuanya mengalami kesulitan bersaing dengan Bone Transforming Gate. Selain itu, Gerbang Transformasi Tulang ini melakukan banyak hal dengan cara yang moderat. Meskipun akan menempati bagian terbesar, itu tidak akan menelan semua keuntungan yang ada. Oleh karena itu selalu menjadi penguasa kota transformasi tulang selama tahun-tahun ini. Jarang ada faksi yang akan berdiri dan menantang mereka. Kepala Bone Transforming Gate mempraktikkan metode Ki Afinitas Air dan sedikit tidak biasa. Kekuatan tersembunyi tanpa sadar akan memasuki tubuh lawannya sebelum dengan lembut menyebar. Jika seseorang terkena kekuatan ini, tulangnya bahkan akan menunjukkan tanda-tanda melemah. Oleh karena itu, gerbang transformasi tulang terkenal bahkan di antara kota-kota sekitarnya. Kota ini juga merupakan tempat pertama Xiao Yan berhenti untuk beristirahat setelah memulai perjalanan gilanya dari kota Tianbei. Selama perjalanannya, dia pergi ke pegunungan yang dalam dan hutan tersembunyi saat dia melakukan perjalanan ke satu arah. Menurut tebakannya, dia seharusnya sudah meninggalkan wilayah Wind Lightning Pavilion. Apalagi, dia tidak terbiasa dengan tempat ini dan tidak tahu jalannya. Terbang secara acak bukanlah solusi. Makanya, dia memilih untuk mendapatkan peta wilayah utara terlebih dahulu. Karena itu, dia tidak akan terbang berkeliling seperti lalat tanpa arah. Selain itu, dia perlu mencari bahan obat yang diperlukan untuk memperbaiki pil pembersih jiwa serta untuk menanyakan beberapa informasi. Bagian dalam Bone Transforming City sebagian besar didekorasi dengan warna putih pucat. Sekilas, sepertinya itu adalah kota yang sepenuhnya dibangun dari tulang belulang. Itu menyebabkan seseorang merasakan sedikit kedinginan di dalam hati mereka ketika mereka melihatnya. Namun, kemeriahan kota tak berkurang akibat hawa dingin. Kebisingan yang melesat ke langit bisa terdengar dengan jelas bahkan dari jarak yang sangat jauh. Ini adalah pertama kalinya Xiao Yan memasuki kota manusia setelah melakukan perjalanan dengan kecepatan gila selama beberapa hari. Dia tanpa sadar merasa agak tidak terbiasa dengan kebisingan yang dia rasakan. Segera, dia menggelengkan kepalanya dan berjalan ke kota. Peta wilayah utara tidak dianggap sebagai barang yang terlalu langka. Xiao Yan tidak menghabiskan banyak tenaga sebelum menemukan toko peta yang disebut Mapchart. Dia memasukinya, melihat banyak peta menumpuk di dalamnya dan merasa sedikit linglung. Ketika dia bertemu Hai Bodong di Kekaisaran Magia untuk pertama kalinya, dia mendapatkan fragmen peta kedua dari api teratai setan pemurnian dari toko peta. TL, The Purifying Demonic Lotus Flame telah disebut sebagai Clean Lotus Demon Flame di awal cerita. Xiao Yan menghela nafas tak berdaya saat memikirkan api teratai setan yang memurnikan. Sejak dia mendapatkan fragmen peta ketiga, dia tidak cukup beruntung untuk mendapatkan fragmen peta keempat, menyebabkan dia merasa sangat menyesal. The Purifying Demonic Lotus Flame menduduki peringkat ketiga pada peringkat Heavenly Flame. Bahkan Yao Lao hanya mendengar namanya dan belum pernah melihat wujudnya. Oleh karena itu, orang dapat mengetahui betapa misterius dan kuatnya benda ini. Jika Xiao Yan berhasil menelannya, kekuatannya akan melonjak seperti orang gila. Sayangnya, Xiao Yan menekan kesedihan di hatinya. Dia perlahan masuk ke toko. Ada seorang lelaki tua di toko itu, tapi dia bukan ahli. Wajahnya memiliki kelihayan yang seharusnya dimiliki seorang pedagang. Xiao Yan meliriknya.
kekuatan lelaki tua ini baru saja mencapai kelas Doushi. Tampaknya bakat pelatihannya benar-benar tidak signifikan. Adik laki-laki ini, apakah kamu berencana untuk membeli peta? Orang tua itu buru-buru berdiri dan mengajukan pertanyaan sambil tersenyum saat melihat Xiao Yan masuk. Berikan saya peta paling tepat dari wilayah utara yang Anda miliki. Xiao Yan mengangguk dan mengajukan permintaan. Tatapannya perlahan menyapu toko dengan hati-hati. Sesaat kemudian, dia mengalihkan pandangannya dengan sedikit kekecewaan. Dia dengan bodohnya berharap masalah saat itu akan terjadi sekali lagi. Hehe, adik, ini peta yang kamu minta. Ini adalah yang paling detail yang dibuat oleh toko saya, dan nilainya 30.000 koin emas. Orang tua itu dengan cepat mengeluarkan gulungan yang sangat indah dari platform dan menyerahkannya kepada Xiao Yan sebelum berbicara sambil tersenyum. 30.000 koin emas, Xiao Yan tanpa sadar memutar matanya saat mendengar harganya. Orang tua ini benar-benar tanpa ampun ketika harus merampok seseorang. Xiao Yan secara acak membuka peta dan mempelajarinya sedikit. Setelah menemukan bahwa itu memang agak rinci, Xiao Yan merasa dia terlalu malas untuk berdebat dengan lelaki tua itu. Dia menyerahkan koin emas yang dibutuhkan, berbalik, dan mulai pergi. Keke, adik laki-laki, harap tunggu. Orang tua itu tiba-tiba berteriak saat melihat Xiao Yan berbalik untuk pergi. Apa itu? Xiao Yan mengerutkan kening dan menuntut. Hehe, adik laki-laki terlihat sangat asing. Anda seharusnya bukan orang dari Bonnet Transforming City, bukan? Apakah Anda juga di sini karena kolam darah Gunung Surgawi di Pegunungan Mata Surga? Orang tua itu bertanya sambil tersenyum. Pegunungan Mata Surga? Kolam darah Gunung Surgawi. Kedua nama ini membuat Xiao Yan terkejut. Bukan karena mereka orang asing, tapi karena dia sudah mendengar istilah ini lebih dari belasan kali sejak dia memasuki kota. Namun, dia tidak mengetahui misteri yang mereka maksud. Orang tua itu juga kaget saat melihat ekspresi Xiao Yan. Dia bertanya dengan heran, apakah adik laki-laki bahkan tidak tahu tentang pegunungan mata surga dan kolam darah Gunung Surgawi. Saya baru tiba di wilayah utara baru-baru ini. Karenanya, saya tidak terbiasa dengan semua yang ada di sekitar sini. Bisakah bos memberitahu saya tentang itu? Xiao Yan secara acak melemparkan sekantong koin emas. Mereka mendarat di konter saat dia bertanya dengan penuh minat. Dia cukup tertarik dengan pegunungan mata surga karena itu adalah topik yang dibicarakan banyak orang. Kolam darah Gunung Surgawi di Pegunungan Mata Surga sangat terkenal. Hanya sedikit orang di wilayah utara Central Plains yang tidak menyadarinya. Dikabarkan bahwa setiap 3 tahun gelombang energi alam muncul di puncak gunung berapi di pegunungan. Setelah air pasang selesai, danau Gunung Surga di dalam gunung berapi dipenuhi dengan cairan merah yang sangat misterius. Apalagi kolam darah Gunung Surgawi ini hanya bertahan selama 5 hari. Setelah itu benar-benar menghilang. Orang tua itu tersenyum saat mengambil koin emas dan berbicara dengan ekspresi serius. Apa gunanya kolam darah? Xiao Yan bertanya. Dikabarkan bisa membantu beberapa ahli di puncak kelas Dou Huang untuk menerobos ke kelas Dou Zhong. Selain itu, bahkan jika seorang ahli Dou Zhong memasuki kolam, itu akan membasuh dan memperkuat tubuh seseorang, memungkinkan kekuatan seseorang meningkat. Bagaimanapun, efek dari kumpulan darah sangat misterius. Setiap 3 tahun, Pegunungan Mata Surga dipenuhi oleh orang-orang yang tak terhitung jumlahnya dari wilayah utara Central Plains serta tempat-tempat lain. Apalagi bulan depan kebetulan saat 3 tahun sudah habis. Oleh karena itu, ada banyak orang yang bergegas ke Pegunungan Mata Surga baru-baru ini. Hehe. Namun, Pegunungan Mata Surga sangat luas. Ada banyak magical beast peringkat tinggi di dalamnya. Puncak gunung juga tertutup kabut sepanjang tahun. Karenanya,
Jika adik laki-laki ingin pergi ke sana, Anda dapat membeli peta pegunungan mata surga dari saya yang dulu. Harganya hanya 40.000 koin emas. Dengan bantuan peta, Anda akan dapat mencapai puncak gunung sebelum orang lain. Orang tua itu tertawa. Dia menjelaskan situasinya sebelum akhirnya mengungkapkan niat liciknya. Xiao Yan merasa seperti tidak bisa tertawa atau menangis saat mendengar ini. Orang tua ini telah menjelaskan begitu banyak karena dia mempromosikan peta pegunungan mata surga. Namun, jika Xiao Yan jujur, kolam darah gunung surgawi menggoda. Tidak heran hal itu dapat menyebabkan semua orang di kota membicarakannya dengan penuh minat. Selain itu, Xiao Yan secara kebetulan adalah bintang Dou Huang 9. Dia tidak jauh dari kelas Douzong. Namun, jika dia mengandalkan pelatihan normal, pasti akan membutuhkan waktu lama baginya untuk melakukan terobosan. Namun, Xiao Yan mungkin tidak punya banyak waktu untuk tumbuh. Bahkan jika dia lupa tentang ada sedikit lebih dari 1 tahun tersisa sampai pil Githering, dia masih perlu membantu Tian Huo Zunzei memperbaiki tubuh. Menurut apa yang Yao Lao sebutkan saat itu, ada 3 persyaratan untuk memperbaiki tubuh. Salah satunya adalah Bone Growing Blood Fusing Pill, 2 adalah darah esensi dari Magical Beast peringkat 7, dan 3 adalah kerangka seorang elit Douzong. Dengan kekuatan Xiao Yan saat ini, tidak sulit untuk mendapatkan 2 yang terakhir. Namun, pil sekering darah tumbuh tulang adalah pil obat yang termasuk dalam puncak tingkat ke-7. Dengan kemampuan penyulingan obat Xiao Yan saat ini, tidak mungkin baginya untuk memperbaikinya. Kecuali dia mencapai kelas Douzong, tingkat keberhasilannya kemungkinan besar terlalu rendah. Adik, aku yang dulu melakukan ini untuk kebaikanmu sendiri. Efek dari kolam darah gunung surgawi mungkin misterius, tetapi paling banyak dapat digunakan oleh 10 orang. Dengan kata lain, jika Anda tiba di kolam darah gunung surgawi setelah 10 orang itu, Anda hanya dapat melihat kolam darah kosong dan menunggu 3 tahun lagi. Orang tua itu buru-buru menambahkan ketika dia melihat bahwa Xiao Yan tidak menyatakan niatnya. Oh! Xiao Yan juga kaget saat mendengar kata-kata ini. Segera, dia mengangguk sambil tersenyum. Jika ini masalahnya, dia harus benar-benar bergerak lebih cepat dari jadwal. Efek dari kolam darah gunung surgawi itu misterius. Pasti akan ada banyak ahli yang tertarik padanya. Jika dia datang terlambat, dia mungkin harus menunggu 3 tahun lagi. Orang tua itu langsung bersukacita saat melihat Xiao Yan menganggukkan kepalanya. Dia dengan senang hati mengeluarkan peta dan bergumam di dalam hatinya sambil menyeringai. Saya telah menipu orang kaya lainnya. Sudah berapa banyak hari ini? Xiao Yan secara alami tidak menyadari pikiran batin orang tua itu. Selain itu, bahkan jika dia tahu tentang mereka, dia akan terlalu malas untuk mencari kesalahan pihak lain. Peta ini mungkin tidak bernilai banyak uang, tetapi menurutnya, situasi mengenai kolam darah gunung surgawi jauh lebih berharga daripada uang. Xiao Yan secara acak membayar koin emas dan memasukkan peta itu ke cincin penyimpanannya. Setelah itu, dia keluar dari toko di depan mata pria tua itu yang tersenyum. Setelah keluar dari toko, Xiao Yan melakukan perjalanan keliling beberapa toko obat. Itu tidak sia-sia. Setidaknya, dia berhasil mendapatkan benih teratai roh air yang dia butuhkan untuk memperbaiki pil pembersihan jiwa. Meskipun itu cukup mahal, secara alami tidak ada yang bisa dilupakan untuk seseorang seperti Xiao Yan yang sedang terburu-buru untuk menghilangkan jejak spiritual yang tersisa di tubuhnya. Setelah berkeliaran sekali di sekitar kota transformasi tulang dan menanyakan informasi lebih lanjut, Xiao Yan memiliki pemahaman yang jauh lebih besar tentang apa yang disebut kolam darah gunung surgawi. Orang tua itu tidak menipunya. Sebulan kemudian, kolam darah gunung surgawi akan muncul lagi. Selain itu, saat ini ada banyak sekali orang dari wilayah utara yang bergegas ke pegunungan mata surga.
Xiao Yan berhenti di depan sebuah penginapan di kota. Dia melihat banyak orang di jalan. Ada banyak orang yang hadir di sini yang targetnya adalah pegunungan mata surga. Saya akan bergerak dan menuju ke Heaven Eye Mountain Range besok setelah beristirahat bermalam di sini. Jika saya bisa menjadi 10 orang pertama yang memasuki kolam darah gunung surga, ada kemungkinan itu bisa membantu saya menerobos ke kelas Douzong. Hati Xiao Yan menjadi mendidih saat dia memikirkan kemungkinan dia menerobos. Central Plains ini benar-benar layak berada di tengah benua Douqi. Masalah misterius seperti itu jarang terjadi di tempat lain. Namun, itu muncul di sini. Xiao Yan secara alami tidak berniat untuk menyerah. Silahkan pergi ke. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.